Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat atau siapapun yang menyaksikan tayangan renungan pada pagi hari ini. Senang bertemu kembali dengan saudara seiman semua di dalam program Renungan Pagi Keluarga Besar GPDT Brias Bogor yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan semua aktivitas kita ke depan, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini, di hari yang baru boleh kami nikmati semua oleh karena berkat kasih Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak di sorga, saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan semua aktivitas kami ke depan, kami rindu untuk hati kami ditaburkan oleh benih firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan inilah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan juga bagi setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Yesus, siapkan hati kami. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Di situ dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya diberikan tema yaitu berbicara tentang menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang seorang pahlawan, pahlawan ini adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh banyak orang. Tokoh yang pengaruhnya itu begitu luar biasa. Bahkan orang-orang ketika melihat tokoh tersebut, pahlawan tersebut, mereka dapat terkesima, mereka dapat terkagum-kagum oleh pribadi tersebut. Nah, di dalam firman Tuhan menjelaskan bagi kita semua, yaitu dalam pembacaan kita bahwa orang-orang yang sabar, seorang yang sabar, atau dengan kata lain mereka yang mampu untuk menguasai dirinya dalam hal keinginan dan perbuatan, itu melebihi dari kehormatan seorang pahlawan. Kenapa demikian? Karena musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar dari setiap pribadi orang-orang, pribadi manusia, itu adalah diri mereka sendiri. Kita melihat begitu mudahnya ketika kita berhadapan dengan musuh kita yang secara kelihatan, yang bentuk fisik sama seperti kita. Kita bisa mengalahkan mereka. Kita mampu untuk menandingi mereka. Tetapi ketika berbicara tentang musuh yang ada dalam hati kita, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu seringkali kita jatuh di dalamnya. Dan contoh-contoh ini sudah terbukti, sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat satu kisah yang tidak asing lagi, yaitu Simson. Simson ketika berperang berhadapan melawan orang-orang Filistin, begitu mudahnya dia mengalami kemenangan. Tetapi ketika menghadapi yang namanya keinginan hati, keinginan perbuatan dalam hidupnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, begitu mudah dia jatuh. Dia begitu mudah jatuh terpikat oleh satu tokoh yang bernama Delilah. Artinya kita melihat di sana bahwa banyak orang tokoh-tokoh Alkitab juga yang jatuh dalam keinginan-keinginan hati yang tidak menyenangkan hati Allah. Banyak sekali dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, mereka yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan pemakaian Tuhan bagi setiap pribadi mereka itu melebihi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi ketika mereka tidak mampu untuk menjaga diri mereka, tidak mampu untuk menguasai hati mereka dengan keinginan mereka sendiri, saat itu juga mereka mengalami yang namanya kehancuran. Dan tidak menutup kemungkinan juga, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Ketika tidak mampu untuk menjaga kehidupan kita, menguasai hati kita dari keinginan-keinginan yang ada di luar sana, maka kehancuran juga akan menjadi bagian kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab yang sudah kita bacakan ini, yang sudah kita pegang, kita setiap hari dengarkan, bahwa sering sekali di dalam Alkitab berbicara tentang menjaga hati. Salah satu ayat yang begitu terkenal di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Tentang menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari hati inilah timbul segala hal-hal yang
keinginan-keinginan, perbuatan-perbuatan daging dalam hati ini juga menentukan hidup kita itu ke depan seperti apa. Bisa hidup kita ke depan itu sesuai dengan alurnya Tuhan, bisa juga kehidupan kita ke depan itu ketika tidak menjaga hati, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus tetap terus menolong kehidupan kita semua dalam menjalani hidup ini. Dan saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia bebas dalam keinginan apapun, tetapi tidak akan pernah bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginannya itu. Karena itu, kita harus menguasai diri dalam kehendak kita, supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan, lalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan itu berasal dari dunia. Dengan tanda kutip, dari iblis, dari setan. Itulah kehidupan kita semua harus tetap menguasai diri dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu Roh Kudus untuk membimbing kehidupan kita. Oleh sebab itu, andalkan Dia selalu, supaya itulah yang tetap terus menjaga hati kita. Roh Kudus akan tetap terus menjaga kehidupan kita, supaya hidup kita sealur terus dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan dalam hidup kita semua. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami banyak belajar dari kebenaran firman-Mu ini, bahwa firman Tuhanlah yang mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami dapat boleh menguasai setiap pribadi kami, supaya hidup kami Tuhan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu kami yang melakukan aktivitas kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang yang mengasihi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.